Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab yang saya akan jelaskan sekarang ini bukan bab sih, ini lebih tepatnya karena banyak sekali toh yang bertanya, "Sampean kerjanya apa toh Mas? Kok misalkan di rumah aja, kok online aja kayak gitu." Ini sekalian saya sekedar sharing ya, sharing pengalaman saya. Kenapa kok saya kerjanya online, kerjanya apa kayak gitu. Oke, yang pertama saya itu awalnya 2017 ya. 2017 itu waktu masih kelas 3 SMA kalau nggak salah. 2017 atau 2016 gitu. Saya itu awalnya itu kena diajak kakak kelas saya bisnis MLM ya. MLM kan tahu kan? MLM itu kan multi level marketing. Artinya kan kita kita MLM itu kan misalkan jualan apa kita beli terus kita mencari downline, jadi kita dapat untungnya kalau kita dapat downline orang baru yang membeli barang tersebut. Jadi kita harus meng-hire banyak downline, banyak orang untuk ikut di jaringan kita. Ya nggak ada, sebenarnya nggak ada yang salah dengan sistem MLM asalkan produk yang dijual itu beneran bagus. Banyak kok orang yang kaya atau produk yang bagus yang dipasarkan dengan sistem MLM kayak gini. Tapi pada saat itu kebetulan barangnya itu nggak bagus menurut saya. Jadi waktu itu untungnya saya waktu itu belum sempet ikut loh ya. Itu kakak kelas SMA saya yang ngajarin, dan itu istimewa. Yang menjelasin itu kan ngomongnya sip dan lancar tenan, dan kayak cuci otak kayak gitu loh. Untungnya waktu itu saya nggak punya uang, soalnya kan masih SMA, jadi nggak ikut. Mungkin ke waktu itu kalau saya ikut, pasti saya udah hilang duit saya. Soalnya nggak lama dari itu perusahaannya bangkrut, yang MLM tersebut. Nah, saya masih mungkin saya masih dikasih rezeki ya, nggak ikut itu. Lah setelah itu saya kan dulu kan Facebook masih hits ya. Saya itu masuk grup Facebook, grup bisnis online, pokoknya yang online gitu. Dan setelah itu mata saya itu baru kebuka, misal ternyata pekerjaan di dunia online itu banyak ternyata. Soalnya dulu kan saya tahunya pekerjaan itu cuma ya guru, petani, nelayan, pilot, dokter, jualan, kan cuma kayak gitu toh. Dan saya setelah masuk di grup itu, pengetahuan saya itu semakin banyak gitu loh, dan ternyata masih banyak pekerjaan yang ada di dunia online. Dan waktu itu saya mencobanya satu-satu. Jadi saya di dunia online itu udah termasuk banyak lah yang pernah saya lakuin. Saya itu dulu pernah jadi blogger, ngeblog kayak gitu, nulis artikel. Saya juga pernah jadi agen asuransi yang online, jadi jualan asuransi gitu. Terus jualan asuransi yang investasi. Terus saya pernah ikutan airdrop, saya pernah ikutan testnet, saya pernah ikutan bounty hunter, saya pernah ikutan yang klik-klik itu apa, yang iklan gitu ya, yang pay to click, jadi kita klik-klik lihat iklan nanti dapat duit. Terus ada yang namanya affiliate marketing. Saya yang banyak saya ikutin ya affiliate marketing ini. Saya ikut di beberapa perusahaan, saya ikut jualin barangnya, sales lah intinya, tapi online. Nah, terus affiliate marketing di bisnis online. Terus dulu itu kalau kalian pernah terjun di dunia online 2017 berarti kenal yang namanya HYIP, HIP. Terus saya pernah trading, saya pernah farming, saya pernah staking, saya pernah banyak pokoknya pekerjaan di dunia online itu yang enggak saya ketahui dulu. Dan waktu itu saya kebanyakan awalnya nyari yang
gratis dulu, misalnya kayak pay to click yang receh gitu. Soalnya kan waktu itu masih SMA atau belum punya modal. Nah, terus uangnya kan lama kelamaan dikumpulin. Nah, waktu itu kan udah kenal kripto sebenarnya, tapi masih belum tahu itu loh potensinya sebesar kayak sekarang. Mungkin kalau waktu itu BTC masih under 10 juta loh. Kalau saya beli waktu itu udah sultan sekarang pasti. Nah, tapi nggak apa-apa. Terus uang dari receh-receh tersebut sebenarnya masih banyak kok yang tak kerjain dulu, tapi aku lupa. Lalu uang-uang receh itu saya nggak kumpulkan sih. Kalau orang dulu kan namanya nabung. Tapi kalau saya dapat ilmu dari teman-teman itu bukan nabung. Nabung itu katanya udah nggak masuk gitu loh di zaman sekarang. Soalnya kan ada yang namanya apa itu kalau nabung, inflasi. Soalnya kan uangnya tetap tapi tergerus inflasi, nanti jumlahnya kalau di tahun-tahun ke depan pasti kan mengurang. Waktu itu saya diajari investasi di cryptocurrency. Waktu itu masih asing banget kripto, masih belum seramai sekarang. Saya waktu itu ini cerita saya mendapatkan modal ya. Jadi waktu dari kerja itu kan dapat uang sedikit-sedikit lah, itu saya masukkan ke kripto, tapi dengan menggunakan metode yang namanya dollar cost averaging. Mungkin kalian sebagian udah pernah dengar. Jadi dollar cost averaging itu artinya kita membeli, misalkan waktu itu saya membeli beberapa kripto ya, misal Ethereum sama apa gitu lupa. Misalkan saya membeli kripto menggunakan dollar cost averaging metode. Artinya dollar cost averaging itu saya membeli barang atau menabung atau investasi rutin setiap bulan di tanggal yang sama. Misalkan ya, saya membeli Bitcoin setiap tanggal 5. Jadi misalkan 5 Januari, 5 Februari, 5 Maret, 5 April itu rutin setiap tanggal 5. Jadi nggak peduli harganya lagi tinggi atau lagi rendah, kita beli aja pokoknya. Jadi setiap tanggal 5 kita beli, kita punya uang tanggal 5 kita beli dengan jumlah yang sama di hari yang sama. Nah, itu apa keuntungannya? Jadi kita nanti dapat harga rata-ratanya gitu loh. Nah, bentar tak gambarkan biar mudah. Jadi kan gini, misalkan pada Januari kita beli harga Bitcoin di sini, misalkan di berapa puluh juta. Terus pas Februari turun, kita beli di harga lebih murah. Terus pas Maret ternyata tinggi. Terus pas April tinggi. Terus pas Mei turun. Pas Juni turun. Jadi kan nanti kita kan kita beli di sini, 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 beli di sini. Jadi kita kan dapat harga rata-ratanya gitu loh di sini. Kita kan dapat rata-ratanya di sini toh. Nanti kita jual bersamaan pas harganya udah tinggi, misalkan di sini gini. Jadi ini yang namanya metode dollar cost averaging. Kita bisa menerapkan ini di semua platform investasi ya. Misalkan di saham itu juga bisa, di reksadana juga bisa. Jadi ini metode dollar cost averaging ini ditujukan untuk orang-orang awam yang ingin investasi atau menabung. Jadi nggak perlu ilmu apapun, intinya tetap menabung atau investasi di tanggal yang sama di setiap bulan dan waktu yang kita tentukan. Kalau kalian udah tahu misalkan analisa teknikal, fundamental, kita nggak pakai lagi ini metode. Jadi kan kita udah tahu ini termasuk harga murah atau harganya udah terlalu tinggi, kan kita tahu. Dulu kan nggak tahu ini harganya, misalkan Bitcoin ini termasuk tinggi apa rendah gitu. Jadi buat kalian yang pemula ini metode sangat cocok ya diterapkan di semua investasi. Menurut saya kita harus mulai investasi sejak dini. Apalagi kalau kita punya gaji bulanan itu, misalnya kita kerja di karyawan gitu, kan kita punya gaji bulanan toh. Menurut saya sisihkan sedikit aja, nggak apa-apa, sedikit aja investasi setiap bulannya. Kan enak tuh kalau punya gaji bulanan terus kita ambil misalkan 10% buat investasi gitu. Kalau rutin kan itu berarti kan
berarti kan akan terkumpul lah, terkumpul. Jadi setiap setiap bulannya itu akan terkumpul banyak. Itu paham toh? Lah pas terkumpul banyak tadi, kita kan intinya punya modal. Lah sekarang ini terus kan karena investasi dan pekerjaan saya yang lama-lama itu tak kumpulin, gitu kan saya punya sedikit modal tuh yang terkumpul. Ya untuk saat ini misalkan ditanya pekerjaan saya, ya saya yang pertama saya memang ada kerjaan ya, karyawan gitu, karyawan di dunia online, tapi maksudnya saya karyawan di salah satu venture capital. Venture capital itu perusahaan yang menghubungkan antara startup, perusahaan baru dan pemodal. Jadi kita yang pertemukannya. Itu pekerjaan yang bisa disebut pekerjaan saya. Yang kedua, penghasilan saya ya dari investasi-investasi. Jadi modal yang saya punya tadi saya putarkan, saya belikan beberapa kripto dan saham. Dan kalau kita memegang saham dan kripto kan kita punya sedikit penghasilan, atau misalkan dari kenaikan harganya, dari dividen, atau dari reward-reward khusus event yang ada di kripto tersebut. Salah satu tak jelasin ya, misalkan saya saat ini tergabung atau memegang koin yang bernama Sedify Fund. Koin ini 70% mirip saham ya, ada perusahaannya, ada proyeknya, ada tujuannya. Jadi perusahaan Sedify Fund ini ada perusahaannya. Proyek yang dikerjakan Sedify Fund ini bergerak di bidang launchpad. Launchpad itu kayak gini loh. Maaf ya ini agak detail. Wajar kalau kalian agak bingung. Launchpad ini misalkan ada token atau perusahaan baru yang ingin launching. Lah launchingnya itu di tempat kami ya, di Sedify itu. Jadi kalau kan nggak mungkin dong misalkan ada perusahaan baru ingin melaunching. Kan kalau launching pribadi atau personal itu kan pasti kan nggak kurang heboh gitu loh, maksudnya kurang ramai lah. Kalau kalian launching di tempat kami itu pasti auto ramai, soalnya kan perusahaan kami perusahaan Sedify Fund itu udah punya nama gitu loh, jadi sekaligus tempat launching dan kalian dapat promosi juga gitu. Itu fungsi yang pertamanya sebagai tempat launchpad atau tempat launching. Yang kedua, Sedify ini juga inkubator di perusahaan game-game startup. Jadi maksudnya inkubator itu yang mendanai gitu loh, yang mendanai perusahaan-perusahaan startup misalkan. Tapi kami khusus di perusahaan startupnya itu yang bergerak di bidang game dan metaverse. Misalkan contoh ada perusahaan game startup yang baru itu diinkubator oleh kami. Inkubator itu artinya didanai gitu loh. Jadi Sedify itu sebagai investornya, nanti launchingnya di tempat kami. Lah sebagai keuntungannya nanti ada beberapa token atau saham yang diberikan oleh pihak startup tadi ke pihak Sedify, dan keuntungannya nanti dibagikan ke para holdernya seperti kami, seperti saya kan memegang token Sedify. Lalu keuntungan yang lainnya dari memegang Sedify, saya dulu pertama beli koin ini di harga pokoknya di bawah $1. Lah sekarang lo harganya sudah $5. Itu sudah kalau dikali kan sudah 5 kali lipat toh. Jadi misalkan beli dulu misalkan beli $100 ya, sekarang dikali 5 udah $500. Itu kalau belinya $100, kalau $1.000, kalau $2.000 kan itu tinggal mengalihkan loh. Lah itu keuntungan pertama dari capital gain. Capital gain itu ya itu selisih harga antara jual dan beli. Lalu yang kedua, saya mendapatkan keuntungannya dari staking. Staking itu
Kalau secara simpelnya itu kayak deposito gitu loh, kita menyimpan uang, nanti kita dapat uang secara hitungan per tahun. Misalkan kalau deposito kan 5% per tahun gitu, tapi kalau di Sedify itu lebih banyak, nggak sekecil itu, nggak sekecil 5% per tahun, tapi itu berubah-berubah ya, misalkan 10%, misal 20%, atau bahkan sampai 100%. Lalu yang ketiga, kita juga sebagai sebagai holder Sedify, kita juga ikut di proses launchingnya perusahaan baru. Jadi gini, misalkan ada perusahaan baru, misalkan namanya perusahaan game, misalkan Point Blank gitu ya. Point Blank launchingnya di Sedify. Kita sebagai pemegang token Sedify, kita mempunyai hak, kita bisa ikut kan tadi kan launching kan artinya menjual saham atau tokennya loh, yang Point Blank game tadi. Jadi kita sebagai holder Sedify, kita mempunyai hak bisa beli penjualan tokennya tadi di harga awal, di harga paling murah. Jadi sebelum ke publik, kita bisa belinya di harga paling murah. Jadi kita bisa beli paling murah, nanti dijualnya pas paling mahal. Lah itu salah satu token yang saya pegang investasi saya di cryptocurrency, dan ada beberapa lagi. Jadi misalkan kalian tanya pekerjaan saya apa, ya itu tadi, yang kalau yang pekerjaan beneran ya itu tadi, karyawan di venture capital tadi, ya karyawan biasa lah, tapi bukan venture capital yang besar-besar kayak gitu loh ya. Maksudnya venture capital ini yang saya ikuti ini baru punya teman saya bantu-bantu lah hitungannya, karyawan biasa kayak gitu. Nah, dan selain pekerjaan tadi kan, hasil investasi tadi saya di Sedify dan banyak lagi, dan saya megang beberapa saham pre-IPO gitu. Terus kalau pekerjaan offline jujur saat ini saya nggak ada pekerjaan offline, cuma bantu-bantu wong tuwek paling dek sawah. Oh iya, saya pernah ke Papua juga kerja di warung. Terus saya pernah jadi produsen es krim. Gitulah. Ya itu kayaknya cuma sekian dulu. Itu sharing pengalaman saya dan kerjaan saya saat ini. Terima kasih. Maaf kalau ini bukan niatnya gimana-gimana, cuma ini kan banyak tuh yang tanya misalkan kerjanya apa gitu. Sumpah aku males rek bolak-balik jelas nih. Dan emang kerjaanku rada bulat sih dijelas nih. Tadi emang agak males saya menjelas nih apa ndek wong awam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.